aja Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit batik itu untuk Bapak apa sih? Ya, kalau bagi saya batik itu adalah satu ciri khas keindonesiaan ya. Bahkan dalam pikiran saya kita nih kok ikut-ikutan pakai jas begitu ya. Udah tahu panas-panas itu upacara pakai jas, pakai dasi, makin meleleh aja tuh ya. Jadi barangkali lebih cocok pakai batik ya, lebih casual gitu ya, dan lebih Indonesia gitu ya. Sebetulnya saya bukan pemilih batik yang bagus ya. Mungkin istri lebih pandai memilihkan coraknya ya. Tapi kadang-kadang yang saya pilih kata istri juga bagus gitu ya. Jadi, kalau untuk di ICT ya memang ini akan dikembangkan baru ya. Tapi yang ada program yang sudah pernah kami jembatani adalah misalnya pertemuan antara Google ya dengan Kementerian UKM. Dengan demikian sekarang sudah lebih 50.000 jumlahnya UKM ini, termasuk juga yang pengusaha batik ya, dan juga motif batik, termasuk juga dasi batik, ya, sapu tangan batik, tas batik, pokoknya semua fashion dan atribut atau apapun ya, perlengkapan laki-laki dan perempuan itu terbuat dari batik. Nah, itu dibuat oleh para UKM-UKM itu ya, semacam SMEs begitulah ya. Nah, jadi mereka sekarang sudah terdaftar di Google, artinya mereka sudah punya satu display gitu di Google. Dan ini artinya kan once kita itu connecting ke internet, ini kan tersambung ke seluruh dunia. Tadi Bapak mention sedikit tentang motif batik. Nah, menurut Bapak intellectual property rights sendiri di Indonesia untuk motif batik ini gimana? Apa ada program khusus? Ya, jadi bukan hanya soal batik ya, soal hak cipta atau hak paten ini kita. Tapi dalam segala hal Indonesia ini paling lemah gitu. Sebagai perbandingan dalam 3 tahun itu, misalnya China itu mendapatkan hak paten itu lebih daripada 22.000 dalam 3 tahun ya. Nah, Indonesia itu dalam hitungan 50 gitu, 54 begitu. Jadi kesadaran kita juga untuk membuat atau mematenkan sesuatu hasil produk kita itu lemah ya. Seperti ya, mohon maaf saja kalau saya contohkan yang lain, misalnya paten tempe ternyata tidak dipegang oleh Indonesia, tapi oleh Jepang misalnya, seperti itu. Padahal ya bangsa kita ini bangsa pemakan tempe dan pembuat tempe. Rasanya kalau nggak ada tempe makan, itu rasanya kurang pas begitu ya. Nah, jadi saya ingin katakan di sini, adapun tentang batik ini juga perlu kita patenkan. Iya, saya rasa bagus ya, Batik Day Indonesia ini kan sebetulnya orang luar saja melihat kita ini pasar besar ya, dengan 240 juta penduduk gitu. Dulu misalnya yang sepedaan sedikit misalnya gitu kan. Sekarang kemudian diadakan hari sepeda gitu kan. Ada Car Free Day misalnya. Sehingga sekarang pabrik sepedanya malah kewalahan gitu kan. Jadi termasuk juga produk-produk dalam negeri. Jadi saya rasa kalau batik ini bisa kita pasarkan sedemikian rupa sehingga masyarakat ini mencintai batik, terbiasa berbatik kemana-mana. Ini perlu perlu mendapat dukungan juga dari segala pihak, khususnya media ya. Ya, saya pikir juga negara kita ini terletak di garis ekuator ya, begitu. Sehingga suhunya ini kan suhu tropis ya. Kalau kita pakai baju-baju tebal gitu, coat itu kan panas ya, gerah begitu ya. Nah, orang Filipina saja itu menggunakan baju yang relatif tipis gitu ya, baju putih khas mereka. Dalam pertemuan-pertemuan resmi pakai baju yang putih itu. Nah, kita mengapa tidak mengumumkan bahwa pada pertemuan-pertemuan resmi kita pakai batik gitu ya. Jadi ini juga bagus supaya kita ada satu ciri khas tersendiri ya. Dan kalau itu dibiasakan, saya rasa dia lebih casual ya, dan lebih tidak terlalu panas.